Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Istri di Jombang membunuh suaminya karena sering jadi korban KDRT. Tersangka curanmor di Magetan kabur saat rekonstruksi karena takut menjalani hukuman di penjara. Puluhan hektar area tanaman padi diserang tikus. Petani pasang racun tikus dan rumah burung hantu. Kecelakaan maut kembali terjadi di Ponorogo. Kali ini minibus menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Akibat kerasnya benturan membuat minibus terbakar. 2 orang penumpangnya tewas, sementara sopir selamat. Minibus yang dikemudikan Marcelino di Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, tiba-tiba oleng dan menabrak truk yang sedang parkir di pinggir jalan di lokasi kejadian Desa Besuki, Kecamatan Sambit. Akibat benturan keras, minibus terpental ke kanan jalan lalu terbakar. 2 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi terluka parah. Belum nabrak, serempetan dulu. Terus oleng, nabrak truk parkir. Nabrak truk parkir Pak. Kondisinya seperti apa itu, Pak? Hancur Mas, apa sana? Sempat terbakar juga ya? Bakar. Penumpangnya ada berapa, Pak? 3 orang. Kondisinya? Yang 2 meninggal, yang 1 sopirnya masih hidup. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang minibus yang tewas yakni Ahmad Aziz Fakhrudin, usia 22 tahun, dan Aan Anugrah Adiwiguna, usia 25 tahun. Sementara sopir minibus terluka parah. Saya ini melebihi median jalan sehingga membentur ada kendaraan truk yang dari arah timur ke barat. Ini masih belum teridentifikasi. Akhirnya kendaraan Avanza ini terpelanting ke kiri sehingga menabrak kendaraan truk dengan nopol AG 9447 UO yang terparkir di pinggir jalan. Korban untuk pengemudi masih dalam perawatan di rumah sakit, dan untuk penumpang 2 orang meninggal dunia di rumah sakit. Guna memastikan penyebab kecelakaan, polisi kini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pengemudi minibus. Sementara 2 jenazah korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Satreskrim Polres Jombang menemukan motif pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya di Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Tersangka yang berstatus istri siri korban membunuh suaminya itu karena dendam sering menjadi sasaran KDRT sejak tahun 2014. Kepada polisi, FZ, 47 tahun, istri dari Lukman Hakim, mengaku membunuh suaminya seorang diri. Tersangka meracun korban serta menganiayanya hingga korban tewas. Pembunuhan itu terjadi pada 13 Mei lalu. Mayat korban kemudian dibungkus selimut dan bantal agar saat membusuk tidak tercium tetangga. Pelaku bahkan sempat tinggal di rumah kontrakan tempat pembunuhan itu selama seminggu, sebelum akhirnya pindah ke rumah saudaranya. Tersangka FZ akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada 25 Juni karena dihantui perasaan bersalah kepada sang suami. Perbuatan nekat tersangka dilakukan bukan tanpa alasan. FZ yang berstatus istri siri korban sering menjadi sasaran KDRT suaminya sejak tahun 2014. Puncaknya pelaku dendam dan marah hingga berencana membunuh suami sirihnya itu. Motif terlapor dengan pelapor atau korban ini sudah menikah siri lama dari 2014. Nah, pada saat 2019 itu sudah mulai adanya kerenggangan dari rumah tangga yang mana korban sering melakukan kekerasan terhadap terlapor.
Terlapor dari keterangannya sudah sangat sabar melayani korban, tapi selalu saja menerima kekerasan dalam rumah tangga. Tersangka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Mayat Lukman Hakim ditemukan di rumah kontrakannya di Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Jombang pada 25 Juni. Penemuan mayat ini setelah kepala desa setempat mendapatkan informasi dari polisi terkait adanya mayat korban pembunuhan di rumah tersebut. Polisi memperoleh informasi pembunuhan itu dari tersangka FZ yang menyerahkan diri. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Seorang remaja ditemukan meninggal dunia di sebuah tambak warga di Sampang. Korban diduga tenggelam di tambak saat mengejar layang-layang yang putus. Sempat dicari keluarga karena tidak kunjung pulang. Setelah pergi bermain layangan, seorang remaja ditemukan meninggal dunia di dalam kubangan tambak di Kecamatan Pengarengan, Sampang. Korban ID 14 tahun asal Pengarengan itu diduga terpeleset dalam kubangan tambak milik warga dan tenggelam saat mengejar layangan yang putus. Proses pencarian korban oleh tim gabungan dari polisi dan BPBD berlangsung sekitar 30 menit. Pencarian dilakukan dengan peralatan sederhana, mengingat kondisi lokasi yang gelap dan berlumpur. Jenazahnya ditemukan di dalam tambak air payau dengan kedalaman 2,5 meter. Kronologisnya yang diketahui tetangga korban lari mengejar layang-layang ke arah selatan. Setelah itu keluarga korban mencari pukul 18.00 sesuai dengan yang diberitakan oleh tetangga korban. Pukul 18.30 korban ditemukan di galian tambak. Kondisi korban kan? Kondisi korban meninggal dunia. Setelah dievakuasi dari lokasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka tanpa melalui proses autopsi karena keluarga menolak dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Nia Karunia melaporkan dari Sampang.